Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Rudianto, kemudian Ahmad Rudiansah, dan Lucy Kumalasari. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan makalah kami, yang mana makalah ini merupakan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah pendalaman materi akidah akhlak. Yang mana judul makalah kami yaitu relasi guru dan murid. Sebelum lebih jauh kita membahas relasi atau hubungan antara guru dan murid, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian murid dan guru. Murid itu apa sih? Dan guru itu apa sih? Mana kami merujuk kepada pendapatnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau merupakan ulama yang sangat masyhur. Ulama yang sangat masyhur, hidup di Makkah, di Mesir di masa kekuasaan dinasti Mamluk. Beliau merupakan seorang guru besar di Mesir, di Al-Azhar, guru besar dan sangat dikenal oleh orang, Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan beliau juga merupakan master di bidang tasawuf. Bidang tasawuf. Maka karena beliau ini seorang master, maka pendapat-pendapat beliau pandangan-pandangan beliau banyak digunakan oleh ilmuwan-ilmuwan di masa sekarang. Dan itu masih bisa kita gunakan, masih layak digunakan di masa sekarang. Itu pendapat-pendapatnya sangat luar biasa mengenai tentang murid. Apa yang dimaksud murid? Kata murid itu sendiri berasal dari kata aroda yuridu irodah. Artinya apa? Orang yang mempunyai kehendak. Itu kata murid berasal dari kata aroda yuridu irodah. Artinya orang yang mempunyai kehendak. Kata murid memiliki arti demikian diambil dari bentuk masdarnya, irodah, kehendak. Artinya apa? Seorang murid itu pasti punya keinginan. Keinginannya apa? Mendapatkan ilmu pengetahuan. Samping itu, istilah murid dalam dunia tasawuf mengandung pengertian orang yang sedang belajar, menyucikan diri, dan sedang berjalan menuju Allah. Sedangkan dalam ilmu tasawuf, murid itu berarti orang yang sedang belajar menyucikan dirinya dan sedang berjalan menuju mendapatkan ridhonya Allah. Menurut Ibnu Athaillah, seorang murid yang masih dipenuhi nafsu dan syahwat duniawi tidak mungkin dekat dengan Allah hatinya. Jadi seorang murid yang masih dipenuhi nafsu duniawi, saya belajar tujuan ingin kaya. Itu termasuk nafsu duniawi.
Nah, kalau tujuan belajar, saya belajar tujuannya untuk menghilangkan kebodohan. Nah, itu memang tujuan belajar yang sebenarnya. Tapi saya belajar supaya saya bisa menjalani hidup di masa depan, untuk kesuksesan di masa depan. Itu termasuk nafsu duniawi. Apa kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, tidak akan bisa dekat hatinya dengan Allah murid-murid yang masih merasakan cinta terhadap dunia. Nah, itu yang dimaksud dengan murid. Yang kedua, pandangan Ibnu Athaillah tentang guru. Apa sih yang dimaksud guru? Dalam istilah tasawuf, guru disebut dengan mursyid. Mursyid berarti seorang yang memberi petunjuk ke jalan yang benar. Kata mursyid berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata arsyada yurshidu yang berarti membimbing. Nah, di sini sudah jelas. Secara tasawuf, guru berasal dari kata mursyid. Mursyid artinya membimbing. Jadi seorang guru itu adalah orang yang bertugas membimbing kepada murid-muridnya. Nih, jadi seorang guru itu lebih daripada kata mengajar. Artinya apa? Seorang guru tidak hanya mengajarkan, tidak hanya memberikan pelajaran, akan tetapi juga mendidik. Yang dimaksud mendidik berarti harus memberikan, di samping memberikan ilmu pengetahuan, juga menyontohkan bagaimana berperilaku yang baik. Nah, jadi yang namanya membimbing itu tidak hanya ketika di dalam lingkungan belajar, ketika di luar itu juga harus tetap membimbing. Etika murid dan guru menurut Ibnu Athaillah. Bagaimana etika murid terhadap guru? Menurut Ibnu Athaillah, seorang murid yang sedang menempuh jalan makrifat Allah, jika ia menjalani hal-hal yang menjadikan dirinya terkenal di awal perjalanannya, maka kecil kemungkinan ia akan menemukan kebahagiaan di akhir perjalanannya. Seberapa besar hakikat amal ibadah yang ia lakukan secara tersembunyi, maka bisa dinilai sebesar mana tingkat keikhlasannya dalam beribadah. Seorang murid terhadap seorang gurunya itu haruslah patuh dan taat. Patuh dan taat atas segala perintah-perintah yang dilakukan, yang disampaikan oleh gurunya. Karena apa? Posisi guru merupakan orang tua yang kedua. Kita tidak boleh membantah, melawan apa-apa yang diperintahkan oleh orang tua. Maka apa yang diperintahkan guru sebagai orang tua kedua kita, maka kita juga harus mematuhinya. Dan jangan sekali seorang murid itu menjelek-jelekkan terhadap gurunya. Karena apa? Kita tahu suatu ilmu itu dari beliau. Kalau kita menjelek-jelekkan, maka berkurang keberkahan dalam menuntut ilmu. Bahkan na'udzubillah, kita akan sulit mendapatkan ilmu tersebut. Baik, itu dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya Lucy Kumarasari. Dipersilahkan.
Baiklah, di sini saya Lucy Kumalasari akan menjelaskan bagaimana hubungan guru dan murid menurut Ibnu Athaillah dalam tinjauan kapitalisme pendidikan. Perspektif kapitalisme pendidikan berbeda dengan pandangan Ibnu Athaillah tentang pendidikan. Menurut Ibnu Athaillah, belajar bertujuan untuk memperoleh makrifat dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan pemenuhan kebutuhan pasar dan untuk mencari pekerjaan. Kapitalisme pendidikan menggeser arah pendidikan sedemikian rupa sehingga pendidikan menjadi pabrik tenaga kerja yang cocok untuk tujuan ekonomi kapitalis. Kurikulum juga diisi dengan pengetahuan dan keahlian untuk industrialisasi. Ketika murid tidak menyadari bahwa di luar sana terjadi persaingan yang ketat untuk hidup, hal tersebut menurut pendidikan kapitalis adalah sangat mengkhawatirkan. Kapitalisme pendidikan bertentangan dengan tradisi manusia yang memiliki visi pendidikan sebagai strategi untuk eksistensi manusia dan juga sarana untuk menciptakan keadilan sosial, wahana untuk memanusiakan manusia, serta wahana untuk pembebasan manusia. Kapitalisme pendidikan sebaliknya memandang pendidikan sebagai komoditas. Demikian pula halnya terkait dengan pandangan Ibnu Athaillah tentang murid. Tentu kapitalisme akan memvonisnya sebagai model pendidikan yang degeneratif dan musuh dari produktivitas.